Daniel Correa Freitas lahir pada tanggal 24 Januari tahun 94 di Juiz de Fora, Brasil. Dia adalah pemain bola yang karirnya sering disamakan dengan pesepak bola kelas dunia Lionel Messi. Berkat bakat dan kerja kerasnya, pada akhir tahun 2014, Daniel dikontrak sebagai pemain tetap klub bola San Paulo. Sayangnya, Daniel kehilangan segalanya akibat leluconnya yang kelewatan. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Kianri Kurniawan 4683. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Daniel Correa pertama kali berkenalan dengan Alana Brites saat bermain untuk klub kota Curitiba di mana Alana tinggal. Alana adalah putri seorang pengusaha berusia 38 tahun bernama Edison Brites. Dia mewarisi kecantikannya dari ibunya, Christiana Brites, yang sekilas memang terlihat mirip dengan putrinya. Orang tua Alana sangat memanjakannya. Mereka gemar memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah lewat sosmed. Daniel pernah menyatakan perasaan sukanya saat datang ke pesta ultah Alana yang ke-17. Tetapi Alana menolaknya dengan alasan belum siap membuka hati setelah putus dari pacarnya. Setahun kemudian, pada tanggal 26 Oktober tahun 2018, Alana mengadakan pesta ultah yang ke-18 di Klub Jet, sebuah klub malam populer di kota Curitiba. Pesta itu diadakan secara terbatas, hanya untuk 20 orang tamu undangan, dan Daniel adalah salah satu di antara mereka. Edison Brites dan istrinya Christiana bangga melihat seorang bintang sekelas Daniel bersedia menempuh perjalanan selama 2 jam dari asramanya di kota São Bento demi menghadiri ultah putri mereka, Alana. Pesta berlangsung semalaman di klub, kemudian perayaan berlanjut di kediaman Edison hingga pukul 4:30 subuh, memasuki tanggal 27 Oktober tahun 2018. Saat itu, Daniel dan semua tamu undangan sudah dalam kondisi mabuk miras. Daniel sempat menceritakan kondisinya kepada seorang teman lewat WA, bahkan mengaku lupa di mana dia berada. Sekitar pukul 8 pagi, Daniel mengirimkan sebuah foto di mana dirinya terlihat sedang berada di kasur dengan seorang wanita yang sedang tidur atau mungkin saja pingsan karena miras. Wanita dalam foto itu tak lain adalah Christiana Brites, ibunda Alana. Entah bercanda atau tidak, tetapi dalam pesan berikutnya, Daniel terkesan ingin berhubungan dengan Christiana. Aku akan melahap ibu gadis yang sedang berulang tahun dan ayahnya ada di sini, begitu tulisnya. Saat itu temannya sempat mengingatkan bahwa suami Christiana bisa mengamuk dan mengusir Daniel bila aksinya ketahuan. Tetapi 10 menit kemudian, sepertinya Daniel melanjutkan leluconnya. Dia mengirimkan pesan berbunyi, "Aku sudah melakukannya." Pesan ini menjadi pesan terakhir dari Daniel Correa. Eliana, ibunda Daniel, merasa gelisah karena putranya tidak berkabar dan tidak bisa dihubungi seperti biasanya. Eliana tahu Daniel terakhir kali terlihat di pesta ultah Alana, maka dia menghubungi gadis itu untuk menanyakan keberadaan putranya. Kepada Eliana, Alana mengatakan Daniel baru saja berpamitan dan pergi dari rumahnya sekitar pukul 8 pagi. Tetapi Alana berbohong. Sekitar pukul 11 siang, seorang warga menemukan jasad tak dikenal di dalam semak-semak di pinggiran kota São José dos Pinhais. Tidak ada ponsel atau identitas lainnya pada jasad tersebut. Hanya ada sebuah gelang yang masih melingkar di lengannya. Kondisinya sangat mengenaskan hingga sulit dikenali. Tetapi berdasarkan gelang dan penampilannya, polisi menduga jasad itu adalah pesepak bola Daniel Correa. Dugaan mereka dikonfirmasi oleh sepupu Daniel yang datang memeriksa jasadnya. Hasil otopsi menyebutkan kematiannya disebabkan oleh gorokan di area leher hingga nyaris putus. Bagian pribadinya yang terpotong ditemukan di atas pohon tak jauh dari jasad. Diduga Daniel masih hidup saat pemotongan itu terjadi. Melihat kondisinya, pihak kepolisian yakin siapapun pelakunya pasti sangat marah dan sengaja membuat Daniel menderita hingga akhir.
Setelah berita kematian Daniel tersebar, Edison Brites sempat mengucapkan bela sungkawa serta menawarkan bantuan dana kepada ibu dan teman Daniel yang malam itu bertukar pesan dengannya. Edison menjelaskan kepada mereka bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi setelah Daniel meninggalkan rumahnya dan dia ikut terkejut saat mendengar berita kematiannya. Tetapi sebenarnya Edison sedang berbohong. Secara mengejutkan, 3 hari setelah jasad Daniel ditemukan, pihak kepolisian menangkap Edison Brites, istrinya Christiana dan putrinya Alana. Selain itu, polisi juga mengamankan 3 orang pemuda yang diduga membantu Edison. Ketiganya ikut hadir dalam pesta ultah Alana. Mereka adalah Eduardo Henrique da Silva, Igor King, dan David William da Silva. Penangkapan para tersangka berdasarkan pengakuan dari seorang saksi yang dirahasiakan namanya. Saksi tersebut mengaku sempat melihat Edison dibantu 3 orang pemuda tersebut menghajar Daniel di dalam kamar. Saat pihak kepolisian membuntuti Edison dan keluarganya, diketahui pada tanggal 29 Oktober tahun 2018, atau 2 hari setelah pesta, Edison, istrinya, dan putrinya bertemu dengan ketiga pemuda di food court sebuah mall. Pertemuan ini terekam kamera CCTV food court. Berdasarkan percakapan dalam ponsel Edison diketahui pertemuan tersebut diadakan untuk menyusun alibi. Saat diinterogasi, Edison Brites sempat memberikan pengakuan dan kronologi kejadian di hadapan kamera media. Foi quando eu fui até a porta, a mesma estava trancada, pois ele tinha entrado no quarto, tirado a roupa e trancado a porta. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Porque aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. Para quem está me assistindo agora, podia ser a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, a sua esposa. E naquele momento era a minha esposa, a Cris, a mulher em quem eu sou casado 20 anos. A mulher que eu dediquei toda a minha vida, que sempre me amou e me respeitou. A mídia falou muita coisa. A minha esposa nunca teve nada com o Daniel, muito menos a minha filha. Boatos sempre acontecem, mas a verdade vai vir à tona. E se eu fiz o que eu fiz, eu quero que cada um que está assistindo aqui pense e repense o que você faria para manter a integridade moral da sua família e ajudar uma mulher pequena e frágil. Foi quando eu tirei ele de cima da minha esposa, joguei ele no chão e evitei que a minha esposa... Edison mengaku menghabisi Daniel secara keji dan memotong bagian pribadinya di area hutan terpencil sejauh 12 mil dari rumahnya. Ketiga pemuda yang ikut ditangkap menurutnya tidak terlibat, justru berusaha menghentikan aksinya. Seperti sudah ada kesepakatan sebelumnya, para tersangka memberikan pengakuan yang kurang lebih sama dan saling mendukung. Mereka semua menuduh Daniel Correa memperkaos Christiana malam itu. Tetapi pihak kepolisian tidak percaya Daniel mampu melakukan perkaosan seperti yang dituduhkan keluarga Brites, karena hasil otopsi menyebutkan kandungan miras dalam tubuh Daniel pada malam kejadian kelewat tinggi. Akhirnya keluarga Brites merubah tuduhan mereka menjadi percobaan pembunuhan. Sayangnya, meski pihak kepolisian sudah mendapatkan bukti, bahkan pengakuan dari Edison Brites sebagai pelaku, tetapi penyelesaian kasus ini semakin tidak jelas. Belakangan, ada seorang gadis bernama Ludmila Garrido yang menuduh Daniel pernah melecehkannya dalam sebuah pesta di Belize pada tahun 2012. Keluarga Daniel tentu saja marah besar dan menuduh pengakuan Ludmila adalah hasil rekayasa keluarga Brites yang sengaja ingin mencoreng citra Daniel agar masyarakat membenarkan pembunuhan yang dilakukan oleh Edison. Pada akhirnya, dari 6 orang yang ditangkap selama proses penyelidikan, 5 orang diantaranya satu persatu dibebaskan. Hanya Edison Brites yang masih ditahan hingga sekarang. Putrinya, Alana Brites, dibebaskan pada bulan Agustus tahun 2019 dan kini dia menjalani hidup sebagai influencer ngetop.
Dalam IG-nya, Alana memposting perasaan bangganya pada ayahnya yang berkorban demi membela kehormatan keluarga. Sedangkan istri Edison, Christiana Brites, dibebaskan pada bulan September tahun 2019, tetapi diwajibkan menggunakan gelang kaki elektronik dan menjalani tahanan rumah. 3 pemuda yang dituduh membantu Edison akhirnya dibebaskan pada bulan Mei tahun 2021. Edison Brites didakwa dengan tuduhan pembunuhan berat serta dakwaan lainnya. Tetapi hingga saat ini, Edison belum juga menerima hukumannya. Masyarakat menduga lambatnya proses hukum dalam kasus tersebut ada kaitannya dengan hubungan Edison dan gerombolan pengusaha ilegal. Akibat candaan yang kelewatan, Daniel Korea kehilangan segalanya, karirnya bahkan nyawanya sendiri. Meski demikian, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Edison Brites adalah sebuah kesalahan besar. Dia tidak berhak mengambil nyawa orang lain, sekalipun demi membela kehormatan keluarganya. Yang paling dirugikan atas kejadian ini adalah Alice, putri Daniel Korea, yang masih batita saat dirinya tiada. Meski Edison Brites diwajibkan untuk memberi Alice tunjangan setiap bulan sebesar 16 juta rupiah hingga usianya mencapai 25 tahun, tetapi harta tak bisa menggantikan sosok ayah. Semoga saja para pelaku dalam kasus ini mendapat hukuman setimpal dan keadilan untuk Daniel Korea serta keluarganya segera ditegakkan. Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.